join di sore hari ini. Hari ini kita akan belajar sama Kak Olga tentang finansial khususnya di pinjaman online. Sebelumnya kenapa hari ini ada itu ceritanya cukup unik Kak Olga. Jadi saya itu suka nonton YouTube channel Menjadi Manusia dan ada Kak Olga waktu itu. Jadi Baik. weekend saya nonton terus saya lihat wah ini kayaknya topiknya menarik untuk bisa diangkat jadi insight teman-teman di kantor gitu. Jadi makanya saya hubungin sedulure dewe dan ternyata itu di Jogja dan makin senang lagi tuh. Oh ternyata tuh di Jogja ya organisasinya gitu ya komunitasnya. Makanya saya langsung hubungin adminnya Kak Uja. Makanya ada hari ini nih Kak Uja. Jadi kemarin saya lihat kakak di YouTube, hari ini kita sama-sama online nih. Oke, baik. Oke, terima kasih buat apa kesempatannya Kak Uja kita bisa belajar bareng sore ini. Ini semua teman-teman dari Cahaya Global Indo Prima senasional Kak. Jadi ini dari Sabang sampai Maroke. Dari Sumatera, Jawa, kemudian ada dari Makassar, kemudian Balikpapan. Jadi semuanya komplit nih Kak hari ini, sore hari ini. Dan kebetulan kantor pusat kami juga di Jogja Kak. Jadi kita sama-sama base-nya di Jogja. Gitu. Oke, teman-teman, Kak Oza ini adalah founder dari Sedulur Dewe ya Kak ya. Betul, betul Kak Zi. Sedulur Dewe nanti kita akan bisa lihat dengan menyaksikan video bareng-bareng. Jadi videonya akan saya share ke teman-teman. Ya, oke itu adalah Sedulur Dewe ya Kak. Ada berapa orang timnya sekarang Kak? Untuk saat ini 12 orang di Jogja, kemudian di Jakarta itu ada 3 orang, kemudian di Provinsi Bali juga 3 orang. Oh gitu ya. Wah, nanti timnya makin banyak ya Kak ya. Ya, banyak teman-teman yang awalnya terjerat juga, kemudian akhirnya pengen mendedikasikan diri untuk membantu teman-teman yang lainnya. Biasanya seperti itu, Kak. Oh oke, berarti kalau misalkan dari kita mau jadi timnya Sedulur Dewe juga bisa gitu ya Kak? Ya, bisa banget kalau misalnya mau mengkontribusikan hal tersebut. Oh, oke oke. Ya, teman-teman, buat informasi teman-teman juga ya, karena kan nasional nih, Kak. Jadi areanya Hmm. nanti banyak kalau misalkan ada yang mau jadi maksudnya berkontribusi juga buat bantu teman-teman gitu juga bisa ya Kak Oza ya. Oh, bisa banget Kak Zi. Nah, oke deh, kita lanjut langsung aja Kak. Kita mau dengar nih informasi dari atau pelajaran atau belajar bareng sama Kak Oza. Jadi Kak Oza akan menjelaskan beberapa hal tentang pinjaman online itu sebenarnya gimana sih gitu ya Kak? Karena banyak hoax juga, banyak yang mungkin menakutkan atau mungkin ada berita yang nggak sesuai gitu Kak. Jadi hari ini kita mau belajar sama Kak Oza. Gitu ya Kak Oza. Oke, siap Kak Zi. Saya share screen ya. Oke, terima kasih Kak Zi dan teman-teman dari PT Cahaya Global Indo. Tadi kita sudah perkenalan saya ya, Oza, dan juga dengan komunitas Sedulure Dewe. Jadi sedikit mengulas aja, kalau komunitas Sedulure Dewe didirikan untuk membantu masyarakat yang terjerat pinjaman online, khususnya dari sisi mental, kemudian pendampingan, karena orang-orang yang terjerat pinjaman online itu biasanya tidak mau cerita entah ke teman atau ke keluarga ya, karena biasanya kita cerita terkait pinjaman online ke keluarga tidak mendapat solusi tapi justru malah disidang, kemudian banyak dijudge juga gitu. Jadi mereka korban-korban pinjaman online yang akhir-akhir ini kita banyak melihat beritanya, bunuh diri, KDRT, kemudian kasus perceraian yang diakibatkan dari pinjaman online itu cukup banyak dan miris. Salah satunya itu karena itu teman-teman, mereka itu butuh cerita, butuh tempat cerita, tapi keluarga yang seharusnya menjadi tameng utama sebagai penerima cerita yang harusnya mensupport itu kadang malah seperti itu tadi yang sudah aku jelaskan. Jadi mereka takut bercerita. Akhirnya terciptalah komunitas Sedulure Dewe yang artinya itu adalah saudara sendiri. Jadi diharapkan nanti Sedulure Dewe itu menjadi pengganti keluarga. Kita siap menampung cerita teman-teman yang terjerat pinjaman online seperti itu. Nah, kemudian
pinjaman online memang sudah marak banget di Indonesia, apalagi di Indonesia sendiri itu perusahaan pinjaman online yang memenuhi aturan OJK, yang terdaftar di OJK, itu jumlahnya sangat sedikit, teman-teman. Yang sudah terdaftar saja, terkadang itu masih banyak melakukan pelanggaran, apalagi yang ilegal. Nah, nanti kita akan belajar yang legal itu seperti apa, yang ilegal seperti apa, kemudian resiko-resikonya. Nah, kemudian saat ini sebetulnya pinjaman online bisa nggak sih untuk membantu menyelesaikan, atau bisa nggak sih dijadikan alternatif untuk menopang, atau misalnya kita saat ada butuh seperti itu ya. Nah, nanti kita bakalan bahas itu. Jadi teman-teman diharapkan mampu bijak, bisa menentukan apakah pinjaman online layak untuk digunakan atau sebaiknya ditinggalkan. Oke, kita mulai, Kak Zi. Ya, jadi pinjaman online itu adalah salah satu produk dari fintech. Ya, jadi fintech itu sebetulnya ada banyak yang di Indonesia. Penggunaan atau perusahaan keuangan yang kemudian mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi seperti itu. Terus nextnya, Kak. Oke, fintech sendiri kalau misalnya muncul pertama kali itu di Inggris semenjak 2004. Kemudian kalau di Indonesia sendiri sebetulnya di tahun 2000-an sudah muncul, teman-teman, tapi marak dan mulai pemerintah memperhatikan itu di tahun 2016. Itu kemudian pemerintah meluncurkan OJK, lembaga OJK. Nah, di 2016 juga pinjaman online mulai muncul di Indonesia. Nah, kalau fintech sendiri sebetulnya itu ada banyak, salah satunya pinjaman online, kemudian kayak e-wallet, yang Dana, OVO, mungkin teman-teman juga nggak asing ya pasti. Kemudian bank digital. Nah, yang jadi sorotan dan akan kita bahas, kita kupas lebih mendalam adalah di pinjaman online-nya. Karena dari berbagai macam produk fintech, pinjaman online yang paling banyak kontroversinya, banyak masalah, banyak kasusnya karena dari pinjaman online. Kenapa sih sampai begitu ya? Nah, kita nanti akan mengkupas itu semua. Boleh di next, Kak? Oke, jadi pinjaman online seperti tadi udah kita sampaikan ya, berdiri dan mulai ada di Indonesia itu sejak tahun 2016. Awalnya pinjaman online ini memang ditujukan untuk UMKM, usaha kecil, karena pinjaman online itu menyediakan buat masyarakat yang tidak memiliki agunan, misalnya usaha-usaha kecil yang tidak bisa melakukan pinjaman ke perbankan yang harus menggunakan agunan tentunya. Nah, maka hadirlah pinjaman online untuk menjawab permasalahan tersebut. Karena di pinjaman online kita tidak memerlukan agunan, kita hanya membutuhkan KTP, handphone, itu sudah bisa dilakukan. Nah, awal 2016 sebetulnya hanya diciptakan untuk itu. Nah, kemudian tapi akhirnya 2018 itu mulai banyak banget muncul kasus akibat dari pinjaman online. Oke, kemudian peraturan OJK ini buat teman-teman. Jadi pinjaman online itu diatur oleh OJK dan ini adalah aturan terbaru dari OJK. Sebelum ini peraturan OJK terbaru di 2024 mulai berlaku di bulan Januari. Sebelum ini pinjaman online diatur oleh OJK itu ada bunganya 0,8% per hari. Mulai 2024 turun menjadi 0,3%. Kemudian denda keterlambatan juga yang sebelumnya
0,3%, mohon maaf, 0,3% mulai diberlakukan di 2024. Wacananya akan turun kembali 0,2% di 2025 dan nanti targetnya di 2026 akan turun menjadi 0,1%. Ya semoga saja bisa terlaksana ya teman-teman. Tapi untuk saat ini walaupun OJK sudah menurunkan peraturan bunga yang 0,3% seharusnya, masih banyak pinjaman online yang menerapkan 0,8%. Itu masih banyak, bahkan yang lebih dari itu juga nggak sedikit jumlahnya. Kemudian penagihan hanya bisa dilakukan sampai jam 8 malam untuk aturan terbarunya, dan kemudian dan masih banyak sebetulnya teman-teman, tapi ini yang paling harus kita perhatikan. Misalnya teman-teman menemukan permasalahan atau kekerasan, intimidasi dan lain-lain, perlakuan dari DC biasanya yang tidak manusiawi, teman-teman itu bisa mengadukan di OJK 157, bisa telepon ataupun WhatsApp. Mereka nanti akan menangani kasus itu. Yang penting teman-teman punya buktinya. Cuman catatan kalau misalnya teman-teman aplikasinya ilegal, itu teman-teman memang tidak bisa melaporkan ke OJK karena ilegal itu tidak di bawah naungan OJK, sehingga kalau ada kasus mengenai pinjaman online ilegal, teman-teman biasanya diarahkan untuk melakukan pelaporan ke pihak kepolisian. Oke, sekarang kita akan membedakan dua jenis pinjaman online yang ada di Indonesia. Tentunya ada yang resmi dan ada yang ilegal. Untuk yang resmi sendiri, jadi adalah pinjaman tersebut, aplikasi tersebut, perusahaan tersebut itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Untuk jumlahnya sendiri itu, atau kalau teman-teman melihat daftarnya, itu ada di website OJK, website resminya OJK. Nah, untuk ciri-cirinya, pinjaman online yang sudah resmi itu biasanya tidak menawarkan pinjamannya melalui SMS atau chat. Biasanya melalui telepon, teman-teman, kalau aplikasi pinjaman online yang resmi. Nah, terkadang kan kita mungkin banyak menerima SMS ya di akhir-akhir tahun ini mengenai penawaran pinjaman online gitu kan. Nah, itu biasanya perusahaan-perusahaan yang ilegal yang menawarkan melalui SMS. Kemudian ciri yang kedua ketika pinjaman online itu resmi, bunga yang dibebankan itu transparan tertulis di aplikasi. Jadi ketika kita isi data, kemudian di akhir akan ada rincian bunganya, rincian denda keterlambatan, denda apabila kita terlambat, kemudian biaya administrasi, semuanya itu transparan dituliskan dan kita bisa melihat dengan jelas seperti itu. Itu kalau yang resmi. Kemudian juga alamat kantor perusahaan pinjaman online yang resmi itu akan terlihat jelas, akan diinformasikan dengan jelas. Berbeda dengan pinjaman online ilegal yang alamatnya tidak ada yang tahu. Nah, kemudian untuk pinjaman online yang resmi juga menyediakan pelayanan konsumen. Jadi ketika kita menemukan kendala atau mungkin kita ada kesalahan pada saat pengajuan maupun ada masalah saat pembayaran, itu mereka ada layanan konsumen, customer service yang jelas dan tanggap, responsif gitu ya. Berbeda dengan aplikasi ilegal yang segala sesuatunya itu sangat tidak jelas, teman-teman. Baik, ini mungkin kalau teman-teman perhatikan dengan cermat, itu teman-teman akan bisa membedakan mana aplikasi yang resmi dan yang tidak resmi. Nah, biar kita lebih paham kembali, coba kita bedakan dengan aplikasi yang ilegal. Di next-nya, aplikasi ilegal itu pinjam, tentu ya kalau ilegal itu tidak terdaftar, tidak diawasi OJK, tidak bergabung dengan AFPI. Kemudian seperti yang tadi disampaikan, penawarannya biasanya dilakukan melalui SMS, melalui WhatsApp gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah menerima itu. Nah, kemudian biasanya juga pinjaman online ilegal itu tidak tersedia di Play Store maupun App Store, teman-teman. Kadang mereka itu meluncurkan aplikasinya, kita harus downloadnya lewat
website gitu, nggak tersedia di App Store ataupun Play Store. Nah, terkadang juga ada di Play Store maupun App Store gitu. Tapi kadang nggak bertahan lama. Misalnya hanya beberapa bulan aplikasi ilegal itu ada di Play Store, kemudian nanti tiba-tiba akan hilang dengan sendirinya. Atau mereka biasanya ganti nama, gonta-ganti nama, itu biasa kalau pinjaman online ilegal. Kemudian kantornya itu tidak pernah ada yang tahu untuk pinjaman online ilegal. Karena ya namanya juga ilegal ya, perusahaan ilegal, dan pada tahun 2021 pemerintah Indonesia juga gencar banget melakukan penggerbekan ke kantor-kantor pinjaman online ilegal. Itu banyak banget ya teman-teman kemarin kalau yang menyimak berita-berita tentang pinjaman online itu banyak yang diringkus gitu. Nah, tapi sayangnya kantornya itu memang nggak terdeteksi ya, karena mereka itu biasanya di ruko-ruko, kemudian nggak ada papan nama sama sekali teman-teman. Nah, pernah juga aku melihat tayangan mantan dari DC pinjaman online ilegal, itu mereka pun kalau misalnya masuk ke tempat kerja, misalnya ditanya oleh satpam atau tetangga dan lain sebagainya, tetangga kantor ya, itu mereka nggak akan bilang kalau saya kerja di kantor pinjaman online atau itu kantor pinjaman online, itu enggak. Biasanya bilang kantor asuransi atau apa begitu. Kemudian yang paling terlihat jelas dari pinjaman online ilegal adalah dari bunganya teman-teman. Bunga dari pinjaman online itu kalau tadi 0,8 itu kan diperlakukan untuk aplikasi resmi. Kalau yang ilegal itu bunganya bukan 0,8 ya, jauh dari itu. Jadi misal kita meminjam di pinjaman online nominal 1 juta, itu yang turun ke rekening atau yang cair ke rekening kita hanya 600.000. 600.000 yang turun ke rekening. Artinya 400.000 itu bukan bunga. 400.000 itu potongan admin. Potongan adminnya aja udah 400.000 ya, teman-teman bisa bayangkan. Nah, kemudian dari tenornya, jadi 1 juta pinjam, kemudian turunnya cuma 600.000, 400.000-nya udah dipotong. Pengembaliannya, uang segitu harus kita kembalikan dalam waktu 7 hari. Ini yang sangat terlihat jelas pinjaman online ilegal dan resmi. Itu 7 hari, hanya waktu 7 hari saja. Nah, biasanya pun di hari kelima itu udah ada penagihan, udah ada pengancaman seperti itu kalau yang ilegal. Nah, jadi bisa dibayangkan 1 juta turun 600.000, tenor 7 hari, kemudian pembayarannya pun bukan 1 juta, tapi 1.200.000 karena sama bunganya. Jadi hampir 50% ya teman-teman, 50% untuk biaya bunga dan biaya admin seperti itu. Nah, kan kita bisa bayangkan ketika kita pinjam 1 juta dalam waktu 1 minggu, misalnya uang itu untuk kita gunakan usaha pun belum tentu bisa balik dalam waktu 1 minggu. Apalagi teman-teman, mohon maaf, yang menggunakan pinjaman online ilegal, rata-rata itu biasanya mereka karena sudah terjerat di pinjaman online yang resmi. Biasanya digunakan untuk gali lubang seperti itu. Nah, itu kan artinya untuk konsumtif ya. Jadi sangat mustahil kalau dengan ketentuan seperti tadi, dalam waktu 1 minggu kita bisa mengembalikan. Nah, itu jadi, dan ngeri banget teman-teman pinjaman online ilegal, dari penagihannya, pengancaman, pembunuhan, kemudian perampasan dan sebagainya, kalimatnya itu benar-benar nggak manusiawi ya. Nah, itu teman-teman, makanya jangan sampai kita menyentuh aplikasi yang ilegal karena benar-benar tidak manusiawi. Yang resmi aja, pinjaman online yang resmi itu sebetulnya tergolong mahal ya, bunganya itu mahal, itu yang resmi. Kalau dibandingkan dengan bank konvensional, apalagi yang ilegal. Yang ilegal benar-benar nggak bisa diperhitungkan ya kalau kita hitung-hitungan masalah bunga dan lain sebagainya, itu nggak masuk sama sekali. Kalau teman-teman yang mungkin tinggal di perdesaan, itu mungkin teman-teman mengenal bank mingguan ya, biasanya itu ibu-ibu itu bank mingguan. Nah, itu lebih parah dari itu. Biasanya kan bank mingguan itu udah dianggap parah banget oleh masyarakat ya, karena kan disebut lintah darat gitu ya. Nah, pinjaman online ilegal itu jauh lebih parah dibandingkan itu gitu. Nah, sayangnya gini, kadang orang kalau bunga pinjaman online ilegal itu yang salah satu yang
paling bisa untuk membedakan, sayangnya terkadang pinjaman online ilegal itu nakal ya. Mereka itu yaitu karena tidak transparan sehingga orang yang nggak tahu itu terkecoh. Ketika kita buka aplikasi ilegal, yang muncul biasanya itu tenor 90 hari dengan nominal pinjaman 5 juta atau cukup tinggi. Dengan tenor 91 hari, artinya kan 3 bulan lebih. Kadang orang terkecoh, jadi tidak mengira kalau aplikasi tersebut ternyata ilegal. Begitu kita klik, kita isi data, kita klik, ternyata baru diinformasikan di akhir ketika uangnya sudah proses pencairan, itu baru diinformasikan kalau pinjamannya hanya 1 juta, turunnya yang dicairkan hanya 600.000, dipotong admin, kemudian tenornya 7 hari, itu baru diinformasikan ketika kita sudah isi data dan melakukan pencairan. Padahal pas kita pertama buka aplikasinya, itu tertulisnya 91 hari. Biasanya orang terkecoh dengan itu. Makanya kalau untuk membedakan, mungkin teman-teman bisa melihat listnya yang sudah OJK luncurkan. Oke, setelah pinjaman online ilegal, separah apa sih pinjaman online ilegal ya? Jadi kita bisa lihat perbandingannya. Hampir 95% itu di Indonesia pinjaman online identitasnya atau legalitasnya itu ilegal. Bahkan lebih ya, ini yang aku deteksi aja. Artinya dari sedulure dhewe dari 2018 hingga saat ini, kemudian masyarakat yang terjerat datang ke sedulure dhewe, mereka itu biasanya kan memberikan daftar pinjaman online-nya, dan yang kita ketahui itu seperti itu perbandingannya teman-teman, dan ini terus bertambah karena masih banyak banget yang belum kita ketahui, karena jumlahnya juga setiap tahun itu setiap saat bahkan itu terus bertambah pinjaman online yang ilegal gitu. Di Play Store juga banyak banget, masih ditambah dengan yang di internet yang biasanya disebar, ditawarkan melalui SMS, di link-link, itu banyak banget. Jumlahnya ratusan, ribuan, bahkan nggak terdeteksi teman-teman. Makanya ini PR besar buat pemerintah untuk memberantas pinjaman online yang ilegal ya. Kalau yang ilegal udah benar-benar nggak ada pinjaman online ilegal yang bisa membantu keuangan kita. Yang resmi aja itu yang dikatakan legal, yang sudah terdaftar, sudah diawasi OJK, itu aja masih banyak banget yang melanggar peraturan, entah dari cara penagihannya, dari denda keterlambatannya, dan segala macamnya itu masih banyak banget yang menyalahi aturan, apalagi yang ilegal ya. Jadi ini PR besar buat pemerintah, dan kita menyikapinya seperti apa. Oke, terus kalau misalnya seperti itu, jadi gimana pinjaman online untuk saat ini? Bisa nggak sih untuk kita gunakan, atau cukup membantu atau enggak gitu ya? Nah, kalau mungkin teman-teman yang belum mengetahui pinjaman online, belum pernah pakai pinjaman online, mungkin akan berkata, yang penting aku bisa ngatur keuangannya, yang penting aku bisa mengendalikan segala macamnya. Mungkin seperti itu ya. Tapi dari kita 2018 sampai sekarang, kita menangani masyarakat yang terjerat pinjaman online udah lebih dari 5.000. Itu hampir semua orang yang datang ke sini yang terjerat pinjaman online, mohon maaf, kalau bisa dikatakan banyak dari teman-teman atau masyarakat yang kalangan menengah ke atas ya. Jadi mungkin orang-orang kan berpikir yang terjerat pinjaman online adalah menengah ke bawah. Justru enggak. Justru yang terjerat pinjaman online karena ini berbasis teknologi, itu malah kalangan menengah ke atas dari berbagai macam profesi, tanpa mengurangi rasa hormat kepada profesi-profesi tertentu ya. Ada pramugari, ada polisi, ada dari kejaksaan, itu pernah kita tangani di komunitas sedulure dhewe. Bahkan pernah ada juga manajer sebuah rumah sakit yang kemudian beliau bercerita, kok saya juga heran mas, kenapa saya bisa terjerat pinjaman online. Waktu itu daftar pinjaman online beliau mencapai 250 juta di total, itu dari puluhan aplikasi ya. Nah,
beliau sendiri pun heran, padahal gaji saya segini gitu. Dan beliau menunjukkan gajinya memang cukup besar gitu ya, tapi masih terjerat pinjaman online. Dan kenapa bisa terjerat pinjaman online gitu? Artinya kalau misalnya pinjaman online bisa untuk menopang kehidupan kita atau membantu, harusnya ya itu bisa dong, bisa diselesaikan dengan gaji segitu gitu ya. Nah, setelah kita amati teman-teman, karena banyak banget orang-orang yang penghasilannya di atas rata-rata itu terjerat pinjaman online, kemudian dan kisahnya hampir sama. Nah, itu kita menyimpulkan bahwa memang pinjaman online itu sudah didesain sedemikian rupa oleh pemiliknya ya, didesain sedemikian rupa untuk menjerat gitu. Karena orang yang sudah sekali masuk ke pinjaman online, jujur aku belum pernah menemukan yang akhirnya terlepas sendiri tanpa ada masalah gitu. Rata-rata dan hampir semuanya pasti akan di kisah yang sama, akan awalnya dari satu aplikasi kemudian merembet dan nggak kerasa bertahun-tahun, atau mungkin bahkan ada yang cuma 6 bulan itu sudah puluhan aplikasi melingkar di lingkaran-lingkaran itu terus gitu. Padahal setiap jatuh tempo itu selalu dibayarkan. Setiap jatuh tempo selalu berusaha dibayarkan, entah mungkin dari teman-teman yang bekerja dengan uang gajinya, kemudian yang pengusaha dari hasil usahanya, itu sudah selalu dibayarkan. Bahkan nggak jarang yang sampai pinjam ke saudara, kemudian jual-jual aset, jual mobil, jual rumah, itu hampir setiap hari kita dengarkan cerita kayak gitu. Hampir tiap hari orang itu cerita, saya habis jual rumah, mas, saya habis jual mobil untuk nutupin pinjaman online. Tapi anehnya kita melakukan hal seperti itu, kita bersusah payah, maksudnya apapun cara kita lakukan untuk menutup pinjaman online itu ya. Karena orang yang terjerat pinjaman online terkadang misalnya orang yang bekerja, uang gajinya itu semuanya lari ke sana. Semua uang lari ke sana. Ya dari yang jual-jual itu, bahkan sampai ada yang menggunakan uang tabungan anak yang harusnya dipakai untuk dialokasikan buat anak sekolah, akhirnya terpakai buat menutup pinjaman online. Dan anehnya pinjaman online-nya sama sekali nggak berkurang gitu, nggak kerasa gitu ya, karena padahal aku kayaknya setiap jatuh tempo selalu aku bayar deh, entah dengan cara apapun, tapi kok nggak pernah berkurang. Jangankan lunas ya, berkurang aja enggak, justru malah semakin nambah terus gitu loh. Itu kisah-kisah yang kadang mungkin kalau kita belum merasakan ya karena mungkin nggak ini aja, nggak perhitungannya nggak oke, atau kemudian kurang bisa menata dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu yang orang awam lihat, tapi ketika memang kita melihat di lapangan, itu memang seperti itu. Dan kadang ada masyarakat yang datang ke sini, misalnya perempuan yang suaminya nggak tahu dan baru tahu ketika di base camp sedulure dewe, biasanya berantem ya, itu hal biasa yang kita saksikan, pasangan berantem. Nah itu aku selalu tekankan, teman-teman sedulure dewe, selalu tekankan kepada pasangannya yang baru tahu mungkin ya, itu kita tekankan bahwa kita butuh support bapak atau ibu sebagai pasangannya, dan kita bantu jelaskan skema dari pinjol itu. Biasanya kan mereka akan menanyakan, ini utang sampai 150 juta untuk ngapain aja, dipakai buat apa aja gitu. Nah, kita bantu jelaskan bahwa misalnya ibu ini daftar pinjaman online-nya ditotalkan mencapai 150 juta. Tapi aku yakin ibu tidak menggunakan uangnya sama sekali. Jadi uang itu muter-muter untuk menutup yang satu dan yang lainnya gitu. Nah, kita bantu jelaskan seperti itu. Baru ketika kita jelaskan dengan detail sedemikian rupa, baru mereka bisa paham, oh memang pinjaman online didesain untuk menjerat masyarakat. Seperti itu.